kalau kita ingin belajar dari alam. Bagaimana supaya di dalam kehidupan sosial manusia ini juga bisa lestari seperti alam. Memiliki sebuah peran, maka manusia ini memerlukan petunjuk. Ya. Ibarat sepeda motor. Tadi yang terkait manajemen bagaimana agar terwujud kehidupan yang harmonis itu. Nah, jadi artinya saya tetap kepada konsep bahwa alam semesta ini memang diciptakan untuk melayani manusia, karena manusia itu adalah makhluk yang terakhir. Ya. Kalau dalam part ini, Bang, ini terlalu subjektif sekali kalau saya menilai. Oke, mungkin Bang Gandendra gimana? Iya. Okay. Karena begini, di dalam kerangka yang lebih makro ya, alam semesta ini di dalam prosesnya sendiri itu, planet bumi sendiri itu ya bagaikan sebuah debu. Sementara di dalam sistem tata surya yang lebih luas, sistem alam semesta ini, bumi ini bagaikan debu. Masa iya sesuatu yang tinggal di dalam debu ini memiliki kontrol penuh terhadap segala penciptaan alam semesta? Nah, ini yang tidak kurang relevan dengan urgensi daripada manusia itu diciptakan. Nah, ada faktor apa ini ya kok di galaksi Milky Way, tepatnya di planet bumi ini kok ada seseorang ya, atau sebuah genus ya, sebuah kelompok koloni yang disebut dengan manusia, yang dia menurut perspektif saya secara pribadi ini memiliki kehendak bebas ya. Kehendak bebas dalam artian manusia ini atau orang itu bisa melakukan segala sesuatu menurut apa yang dikehendaki. Ya, dia bisa melakukan perbaikan atau melakukan perusakan. Nah, berbeda dengan makhluk yang lain seperti pohon, seperti binatang, ya, batu dan lain sebagainya, itu secara pasti dia sudah bekerja berdasarkan prinsip atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh sang pencipta terhadap makhluk tersebut. Nah, satu-satunya makhluk yang saat ini yang mungkin di planet bumi ya yang bisa kita lihat dan kita rasakan adalah manusia yang mau memiliki atau merepresentasikan bahwa dia ini mewarisi salah satu kehendak ya, bebas untuk memilih baik dan bebas untuk memilih buruk. Nah, ini akan jadi permasalahan besar manakala manusia ini tidak memiliki kontrol di dalam diri untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Karena manusia ini bisa makan aspal, bisa makan gunung, bisa makan laut. Sementara kita lihat harimau seandainya dia lapar, dia akan cukup makan satu rusa. Tapi kalau manusia dengan tidak terkontrol, jangankan satu rusa, satu kambing, satu sapi, satu samudra, bahkan seisi bumi ini akan dihabiskan kalau manusia ini ya, kalau di dalam bahasa ya kitabiah itu yang disebut dengan melampaui batas ya. Artinya bahwa sesungguhnya manusia ini sesungguhnya harus dibekali dengan piranti atau perangkat kontrol yang memungkinkan keselarasan atau sustainable, artinya keberlangsungan alam ini berlanjut secara kontinu dengan cara yang baik. Kalau melanjutkan nih, Bung Gandendra tadi menyampaikan, mempertanyakan apa urgensinya diciptakan manusia. Ya. Lalu bagaimana ini? Ya, artinya kalau kita melihat kan berarti saya mengambil kesimpulan, oke, kalau tidak ada manusia berarti sebenarnya kehidupan kan baik-baik saja. Justru adanya manusia ini terjadi kerusakan. Iya, betul. Urgensi manusia diciptakan ini adalah sebagai manifestasi daripada saksi daripada semesta ini tidak akan tertulis di dalam sebuah sejarah
keberadaannya tidak akan ada yang menganggap, tidak akan ada sebuah buku, tidak akan ada sebuah cerita atau drama jika tidak ada yang menceritakan. Betul. Nah barangkali ya kan menurut pandangan saya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan ini Untuk menulis sejarah. dalam rangka menjadi saksi dan menulis sejarah bagi keberlangsungan peradaban. Seperti itu kalau menurut urgensi saya, karena tanpa adanya manusia maka alam semesta ini tidak ada yang menjadi saksi, tidak ada yang menulis sejarah, dan tidak ada cerita. Betul, di planet lain saya yakin tidak ada cerita tentang politik, tidak ada cerita tentang lingkungan, karena tidak ada yang menuliskan. Contohnya di planet Mars, siapa yang menuliskan sejarah planet Mars hari ini kalau bukan manusia? Iya. Betul ya? Oke. Ya. Oke, saya sepakat itu. Menarik. Nah, kalau saya sambung ini, artinya jadi manusia ini memang kalau saya menyimpulkan, manusia adalah sebagai saksi tadi ya, terkait sejarah daripada kehidupan itu sendiri. Nah, kalau kita hubung kaitkan dengan perpolitikan hari ini, Ya. di mana justru manusia itu kita melihat banyak membuat sejarah yang memperlihatkan tidak sebagai transenden ya, perwujudan daripada Tuhan itu, karena pasti kita sama-sama meyakini bahwa memang Tuhan menciptakan manusia. Selain tadi membuat sejarah, bukan hanya membuat sejarah yang buruk, tentunya membuat sejarah yang baik. Bagaimana agar kita selaku manusia dan juga alam juga bisa menyaksikan, merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan itu. Tuhan sebagai sang pengatur, Tuhan itu mampu berbuat adil, ya, mampu juga melayani seluruh makhluknya dengan sesama makhluk gitu. Nah, jadi hubung kaitnya dengan perpolitikan kita pada hari ini. Lalu kalau kita ingin belajar dari alam, bagaimana supaya di dalam kehidupan sosial manusia ini juga bisa lestari seperti alam. Artinya bisa harmoni seperti alam Oke, gitu ya. ya, bisa seimbang lah. Bisa saling mendamai sejahterakan, saling melayani gitu. Saling. Justru yang tadi yang disampaikan oleh Bung Ganendra, oke, memang alam melayani manusia, tapi manusia tidak bisa melayani alam. Iya. Kalau menurut saya, bagaimana cara manusia melayani alam? Ya. Karena dalam tataran ilmu ya, bahwa alam ini memiliki cara kerja yang sudah sistemik ya. Secara grand design-nya dia sudah by design. Sementara manusia ini memiliki tadi kehendak bebas, memiliki sebuah pilihan, memiliki sebuah peran, maka manusia ini memerlukan petunjuk. Ya. Ibarat sepeda motor, ya, kalau masih baru, ya kan, dari dealer nih kita beli misalkan motor, pasti dilengkapi dengan manual book untuk menjaga agar kendaraan ini bisa awet, berlangsung sesuai dengan prosedurnya. Nah, kalau bulan, bintang, pohon itu secara tertulis, secara redaksional memang tidak tertulis, tapi secara hukum alam ya, yang sudah berlaku di dalam mekanisme alam, baik di dalam skala yang mikron ya, skala partikular, maupun dalam skala yang lebih makro ya, itu sudah punya manajemen cara kerja tersendiri. Nah, di dalam manusia melayani alam, sesungguhnya cara kerjanya adalah dengan cara menjaga kelestarian alam itu sendiri, menjaga eksistensi. Ya, misalkan pohon ini, ya manusia bisa menikmatinya tapi dengan cara yang bijaksana, yang proporsional sesuai dengan kebutuhan. Kalau manusia ini butuhnya 1 atau 2 pohon, semestinya yang dipakai yaitu, tidak seluruhnya ditebang. Nah, inilah bentuk menjaga, karena sebuah sistem ya, sebuah mekanisme ekosistem ya, yang dalam kerangka yang hari ini kita lihat ini kan sebuah ekosistem. Kalau hari ini, detik ini, misalkan ya di gunung ini ada penebangan yang begitu luar biasa hari ini terjadi, ada penambangan, apakah alam ini masih tetap indah, masih tetap asri hari ini? Kan enggak. Jadi ada
intervensi dari manusia, ada determinasi ya, yang menentukan manusia untuk menjaga keberlangsungan. Nah, dalam tataran ini maka diperlukanlah ya sebuah petunjuk, sebuah guidance untuk mengontrol kebarbaran manusia ya. Karena pada kerangka yang paling mendalam ya, spesies manusia ini adalah pada dasarnya adalah binatang yang berakal. Bahkan manusia bisa lebih parah daripada binatang jika tidak memiliki fungsi kontrol. Artinya secara nilai, secara status mungkin manusia, tapi secara nilai itu bisa melebihi binatang. Ya. Artinya memiliki sifat, kalau binatang lapar itu seperlunya dia makan. Dia tidak akan menyimpan makanan, tidak akan menumpuk dalam skala yang masif seperti manusia, tidak. Nah, maka perlu adanya petunjuk, perlu adanya pemikiran untuk menjaga keberlangsungan alam ini. Artinya ada checks and balance lah ya. Petunjuk dalam bentuk seperti apa? Apakah dalam bentuk perundang-undangan, hukum yang telah dibuat oleh manusia? Karena kalau kita melihat setiap negara tentunya punya aturan masing-masing. Ya, betul. Atau kalau memang kita berbicara agama, ya semua agama juga ya ada memiliki petunjuk. Ya, betul ya. Jadi semua agama, semua negara pasti terkait dengan lingkungan ini pasti ada produk undang-undangnya, produk hukumnya. Yang hari ini kita lihat misalkan di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 2009, misalkan di dalam hari ini misalkan kita tentang Omnibus Law ya, yang terkait salah satunya juga dengan isu-isu lingkungan dan sebagainya. Hari ini apakah keberpihakan negara ini ya, keberlangsungannya undang-undang ini menjaga kelestarian alam atau tidak? Nah, kalau tidak justru merusak, ya ini yang perlu mungkin kita perlu pikirkan ya kan. Tapi sesungguhnya manusia ini diciptakan oleh Sang Pencipta ini memiliki paket sebenarnya. Artinya apa? Ada ciptaan, ada yang mencipta. Ya kalau di dalam Islam sendiri itu ada kholik kan, ada makhluk. Ya sebenarnya di tengah-tengahnya ada khuluk. Nah khuluk ini ya pedoman. Ya kalau di dalam perjalanan hidup ya yang hari ini ya kita sebut dengan kitab suci. Jadi perlunya pengaplikasian daripada kitab suci itu suatu urgensi yang hari ini yang harus diwujudkan, karena tidak ada agama manapun yang hari ini yang sesungguhnya mengajarkan tentang keburukan, yang artinya hari ini pasti ada benang merah dari ajaran-ajaran yang ada hari ini yang menjaga tiga hal sebenarnya: hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan manusia. Itu saja secara garis besarnya. Bung, nanti kita bisa sambung ya di part yang lebih lanjut, kira-kira itu kalau ada pandangan lain. Ya, saya menambahkan saja sedikit. Jadi memang kita harus banyak belajar dari alam, tetapi memang ada sesuatu hal yang tidak ada pada alam. Artinya saya melihat ya, kalau kita cermati apa yang menjadi basic dasar daripada dua ideologis besar yang ada di dunia ini, baik liberalisme dan komunisme, itu kan semua basic dasarnya adalah idenya dari filosofi materialisme. Artinya dia menganut prinsip yang disampaikan oleh Socrates. Nah, tetapi kalau kita di sini sepakat ya bahwa memang menjadi akar daripada filosofi di dalam kita untuk diterapkan dalam kehidupan sosial manusia itu adalah hanya kita belajar dari alam. Artinya unsur-unsur dari alam itu adalah proton, neutron, dan elektron. Saya berpendapat bahwa apa yang ada pada alam itu tidak bisa sepenuhnya diterapkan kepada manusia, karena bicara alam itu sebenarnya kan dua. Ada alam secara fisik material, kemudian ada bicara alam secara psikososial manusia.
Nah, manusia ini berbeda dengan alam. Artinya apa yang ada pada alam tidak bisa sepenuhnya kita tarik untuk kita terapkan dalam kehidupan sosial manusia. Nah, oleh karenanya nyambung tadi, kenapa apa yang membedakan manusia dengan alam itu ada pada akalnya. Oleh karenanya satu-satunya makhluk yang diberikan petunjuk hidup adalah manusia, tidak diberikan kepada hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Tidak. Nah, disitulah pentingnya ketika manusia tidak menggunakan petunjuknya, tidak menggunakan manual booknya itu di dalam dia menjalani kehidupannya, maka akan terjadi ketimpangan yang seperti kita lihat hari ini. Dan kita lihat pada masa ini bagaimana dua ideologis besar ini, baik liberalisme dan komunisme, justru bukan bisa menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan. Justru kedua ideologi ini saling berebut superioritas, ya, hegemoni, sehingga ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Dan tentunya nanti kita akan sama-sama rasakan dampaknya. Bagaimana bicara Rusia dan Ukraina saja, perang kita sudah merasakan resesi ekonomi yang luar biasa, apalagi terjadi perang dunia ketiga. Nah, mungkin untuk part yang selanjutnya kita bisa sambung di kesempatan yang ya, menarik sekali ya, Bung ya. Dari alam, lingkungan sampai ke politik, ekonomi, dan hegemoni dunia ini ya. Ya, nanti kita lanjut di part-part selanjutnya yang lebih mendetail lah ya, yang lebih partikular ya, sehingga bisa kita sama-sama saling bercermin ya, saling merefleksi untuk kita perbaikan secara individu, dimulai dari membangun kesadaran personal, membentuk kesadaran kolektif untuk senantiasa menjaga keindahan dan kelestarian alam. Oke, demikian. Oke, jadi sampai ketemu lagi di diskusi channel Berani Mikir yang selanjutnya.